masyarakat tidak percaya nanti keputusan ini kalau dipaksakan tidak bisa dia memberikan keterangan di depan hakim yang bebas. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 632 garis Fiskus dari 2025 garis PN Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2025 tentang penunjukan majelis hakim untuk mengadili perkara aset Insalikin dan kawan-kawan. 2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor B 690 garis M titik 1 garis ENC 72 garis 10 garis 2025 tanggal 16 Oktober 2025 atas perkara aset Insalikin dan kawan-kawan. 3. Permohonan persidangan secara offline atau luring atau tatap muka nomor 003 garis JM titik ASS garis P garis nomor 10 garis 2025 tanggal 20 Oktober 2025 atas nama Muhammad Amur Akbar. 4. Permohonan kehadiran para terdakwa di persidangan secara offline sebagaimana termuat dalam eksepsi terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 tanggal 13 November 2025. Menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut, maka atas permohonan dari penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 demi terpenuhinya prinsip-prinsip peradilan yang adil atau fair trial, dan atas permohonan penasihat hukum terdakwa 6 dengan alasan untuk menjaga persidangan yang baik, lancar, dan efisien dan efektif, agar terdakwa berhak menyampaikan permasalahannya secara jelas di depan majelis hakim untuk meminimalkan kesalahpahaman dan mempermudah proses persidangan, untuk menjaga kondisi psikologis terdakwa lebih stabil dan menegakkan asas peradilan terbuka umum. Menimbang bahwa agar lancarnya proses pembuktian perkara aktual, majelis hakim perlu menetapkan persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan para terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memerhatikan pasal 152 dan pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Menetapkan 1. Penentukan sidang pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 pukul 10 WIB dan selama proses persidangan dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan para terdakwa, alat bukti dan barang bukti pada persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu ya, penuntut umum ya. Dan penasihat hukum, jadi majelis hakim sudah mengeluarkan penetapan agar untuk pembuktian dan selanjutnya terdakwa dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, kalau selama ini kan dihadirkan, tetap dihadirkan tapi secara online selama ini. Jadi tetap dihadirkan, kalian di situ dihadirkan secara elektronik ya. Tapi untuk selanjutnya kita memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saudara di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang untuk acara ini. Ya, penuntut umum ya, dan penasihat hukum ya. Kalau masalah prosedur itu bukan kami yang melaksanakan. Jadi kami mengeluarkan penetapan, penuntut umum yang melaksanakan. Bagaimana mekanismenya itu penuntut umum, kewenangan penuntut umum. Ya, yang jelas kami mengeluarkan penetapan dan minggu depan para terdakwa harus dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti itu ya. Masalah prosedurnya bukan kewenangan kami. Ya, itu ya. Apakah kami boleh bertanya Gimana agak terus ini? apakah kami boleh bertanya sama jaksa? Apa yang ditanyakan lewat majelis boleh? Apa yang ditanyakan? Apa mekanismenya maksudnya? Apakah kami? Nah, kalau masalah mekanisme, ya, kalau masalah mekanisme ini bukan mendahului penuntut umum ya. Sepertinya penuntut umum juga tidak bisa langsung menjawab karena harus berkoordinasi dengan lapas. Ya, itu ya. Kan ini kan bukan penuntut umum sendiri kan. Ada instansi lain, ada dari lapas. Mereka harus berkoordinasi. Kita serahkan dengan penuntut umum dan lapas bagaimana yang jelas untuk selanjutnya. Majelis sudah mengeluarkan penetapan agar sidang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti itu ya. Itu penuntut umum.
kasih ya Mulia. Pada intinya sesuai tugas pokok dan fungsi kami selaku jaksa penuntut umum tentu akan melaksanakan ketetapan dari majelis. Mengenai teknisnya nanti pasti kita koordinasi yang berwenang yang berkuatan dalam ini nanti Dirjen Permasyarakatan. Itu satu yang Mulia. Yang kedua, kami mohon yang Mulia untuk saya pendapat bisa kami terima hari ini. Dan selanjutnya yang ketiga, kami mau bertanya terkait ruang sidang apakah tetap di sini atau ruang sidang lain. Terima kasih yang Mulia. Terima kasih penuntut umum. Kalau selesai saya kita saja kok. Ada nanya nggak? Ya, nanti ya. Nanti lah ya. Dari mana kemarin mau ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Yang mau ditanyakan untuk saksi yang tidak melakukan berdasarkan hukum tiga apa berkas berikut. Maksudnya saksi satu dulu, dua dulu. Ya. Biasanya kami ini yang pokoknya membuktikan ke beban pembuktian atau menuntutkan dulu. Sudah selesai bakal ditunggu nanti dari situ. Apakah nanti saksinya mau bernututan ya? Kalau kami sih terserah aja kan karena kita nggak bisa paksa saksi. Dia bisa hadir terlibat nanti dia terserah penuntut umum mana yang melanjutkan. Kan juga kadang nggak semua saksi juga dihadirkan tergantung penuntut umum merasa perlu berapa melanjutkan saksi misalkan satu dua tiga cukup ya kan itu tergantung penuntut umum. Siapa yang dihadirkan terlebih dahulu itu juga tergantung. Ini ya ada juga kendalanya. Kadang-kadang kan yang dipanggil yang satu itu belakangan. Jadi kalau dipanggil misalnya 4 sekali dipanggil, kadang-kadang yang datang 2. Jadi kalau Kita sebagaimana perjalanan aja kesempatan untuk menuntut orang lain, untuk terdakwa orang lain. Ya, itu penuntut yang tolong diperhatikan. Kalau sudah 2 kali lewat ya sudah lah. Mungkin penuntut sudah cukup dengan saksinya kan gitu. Ya kan? Penasihat hukum juga seperti itu ya. Kalau sudah kesempatan 2 kali, sudah 3 kali ini ya sudah lah. Kita kesepakatan bersama sudah begitu juga dengan saksi yang itu ya. Ya cukup. Cukup. Para terdakwa cukup. Ya, jadi kemarin kan kita sudah jadi penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa mewakili saudara sudah tanda tangan kalender ada di dalam berkas. Kalender itu rencana jadwal sidang sudah disepakati kesempatan 2 kali maksud 2 kali sidang. Ya, 2 kali sidang untuk penuntut umum untuk menghadirkan saksi dan 2 kali sidang juga untuk saudara menghadirkan saksi yang diinginkan. Itu sudah kesepakatan kita kemarin seperti itu. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya hari sidang pertama penuntut umum tidak mengajukan saksi belum siap ya nggak apa-apa. Yang penting hari kedua udah selesai dia. Sama saudara juga seperti itu, saudara 2 kali. Sidang pertama kesempatan saudara belum siap saksi ya itu hak saudara. Tapi sidang kedua kesempatan terakhir ya saudara mau nggak mau siap nggak siap itu harus saudara ajukan. Kalau hari Kamis depan tanggal 4 Desember 2025 ya untuk sidang atau saksi dari penuntut umum sidang dilakukan selesai dan siapa? Tarik siapa? Apa kemarin harus lu? Kemarin mau gue serang. Saya keper barang dok. Barangnya dok. Cuman kalau mau nunggu ya ntar lanjut ya. Kirian lagi. Udah lupa. Bang Jon ke kirian dikit bang. Kirian dikit bang. Udahlah, udah. Nanti jangan sampai cemburu Amar loh, saya terlalu dekat. Oke, Bang, nanti menyikapi pernyataan majelis hakim sendiri untuk Amar dihadirkan minggu depan seperti apa, Bang? Ya saya kan seperti saya bilang, udah yakin kan. Saya bilang ini pasti keputusan selah, pasti akan dihadirkan. Kalau tidak kan nanti masyarakat tidak percaya nanti keputusan ini kalau dipaksakan tidak bisa dia memberikan keterangan di depan hakim yang bebas, ya kan, tanpa ada beban psikologis dan tekanan-tekanan psikis lainnya. Jadi itu keputusan tidak benar, saya udah yakin karena ini kan permohonan ini kan ada dasar hukumnya.